Di sini kami dari kelompok 4, akuntansi manajemen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Faraulandari dengan IPM 2313031017. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisya Putri, NPM 22131301. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Apriana dengan NPM 2313031014. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis biaya volume dan laba. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya perusahaan yang produknya laris tetapi keuntungannya belum tentu besar? Nah, ternyata keuntungan perusahaan itu tidak hanya tentang dipengaruhi oleh banyaknya produk yang terjual. Tetapi ada faktor lain nih yang sangat penting dalam penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dalam akuntansi manajemen ada yang namanya analisis biaya, volume, atau laba, atau yang disebut cost volume profit. Nah, sederhananya, analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara biaya, jumlah penjualan, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Biaya adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan volume adalah jumlah produk yang berhasil dijual oleh perusahaan. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan terhadap barang yang mereka jual. Nah, dari ketiga hal ini, semuanya saling berhubungan. Misalnya, ketika penjualan itu meningkat, maka keuntungan biasanya ikut juga meningkat. Tetapi, kondisi tersebut belum tentu selalu terjadi. Nah, jika biaya yang dikeluarkan perusahaan juga meningkat, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bisa saja tetap tidak berubah atau bahkan bisa menurun. Lalu, apa tujuan dari analisis biaya, volume, dan laba? Yang pertama, tujuan dari analisis biaya, volume, dan laba adalah membantu perusahaan untuk merencanakan keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak produk yang bisa harus dijual untuk mencapai target laba. Yang kedua adalah membantu perusahaan mengetahui batas minimum penjualan agar tidak mengalami kerugian. Pernah nggak sih kalian melihat ada kedai kopi yang seramai ini, tapi ternyata pas diajak ngobrol pemiliknya malah curhat nih, kalau keuangannya belum stabil. Seringkali kita mikir kalau jualan ramai udah pasti otomatis untungnya gede. Padahal itu salah. Oke, biar nggak salah, kita akan bahas mengenai dua materi, yaitu mengenai margin kontribusi dan break even point atau BEP. Pertama, kita bahas dulu yang namanya margin kontribusi. Bayangkan nih, uang hasil penjualan produkmu itu dikumpulin, terus langsung dipotong sama biaya variabel, seperti bahan baku dan lain sebagainya. Nah, sisa uang dari potongan itulah yang disebut sebagai margin kontribusi. Fungsinya untuk apa? Jadi uang sisa ini akan dipakai buat kita bayar biaya tetap kita nih teman-teman. Contohnya seperti uang sewa tempat atau gaji karyawan. Lalu, gimana caranya agar bisnis kita itu nggak merugi? Disinilah kita butuh yang namanya break even point atau BEP. Gampangnya gini teman-teman, BEP ini adalah titik impas atau momen balik modal. Posisi ini total uang yang masuk sama persis dengan total modal yang keluar. Posisi kita benar-benar di tengah nih, belum dapat untung, tapi untungnya juga nggak merugi. Buat seorang manajer, tahu angka BEP ini penting banget sebagai batas aman biar bisnisnya nggak boncos. Oke, biar makin kebayang, kita pakai contoh angka ya teman-teman. Untuk rumus nyari BEP dalam unit itu simpel banget, kita tinggal bagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Misal, harga jual per unitnya $400 dan biaya variabelnya $325. Berarti margin kontribusinya sebesar $75. Sedangkan untuk biaya tetap
totalnya itu sebesar $45.000. Tinggal kita bagi, $45.000 dibagi dengan 75 hasilnya 600 unit. Jadi perusahaan itu bakal berada di posisi BEP atau break even point ketika berhasil menjual minimal 600 unit produknya. Apabila udah di angka produk 601 sampai seterusnya, itu berarti perusahaan itu akan mengalami keuntungan atau profit. Jadi, naik turunnya volume penjualan itu bakal langsung menyenggol laba kita. Semakin banyak yang terjual, biaya tetap per unitnya makin kecil dan laba kita pun makin tebal. Itu saja untuk margin kontribusi, dan BEP akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh perubahan volume terhadap laba perusahaan. Nah, volume penjualan ini merupakan jumlah produk atau jasa yang berhasil dijual oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, volume penjualan memiliki hubungan yang sangat erat dengan laba perusahaan. Nah, jika volume penjualan berubah, maka pendapatan biaya dan laba perusahaan juga akan ikut berubah. Pertama, kita akan membahas pengaruh peningkatan volume penjualan terhadap laba. Nah, pada umumnya ketika volume penjualan meningkat, nah laba perusahaan ini juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya produk yang dijual, maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Nah, selain meningkatkan pendapatan, kenaikan volume penjualan juga dapat membuat biaya menjadi lebih efisien, terutama biaya tetap. Nah, pengertian biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlahnya produksi atau penjualannya meningkat, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan biaya penyusutan. Nah, sebagai contohnya, jika perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 6 juta rupiah dan menjual 1000 unit produk, maka biaya per unitnya itu adalah Rp6.000. Namun, jika penjualan meningkat menjadi 2.000 unit, biaya per unitnya itu turun menjadi Rp3.000. Dengan biaya per unit yang lebih rendah, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh penurunan volume penjualan terhadap laba. Nah, jika jumlah produk yang terjual menurun, maka pendapatan perusahaan juga akan menurun. Sementara itu, biaya tetap itu harus dibayar dan jumlah yang sama akibat laba perusahaan akan berkurang dan bahkan bisa mengalami kerugian. Nah, misalkan jika volume penjualan turun dari 1000 unit menjadi 500 unit, maka biaya tetapnya per unitnya semula Rp6.000 akan meningkat menjadi Rp12.000. Nah, kenaikan biaya unit ini akan mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat harga pokok produk menjadi lebih tinggi. Jadi penurunan volume penjualan juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti menurunnya daya pembeli masyarakat, meningkatkan persaingan bisnis, dan perubahan selera konsumen atau strategi pemasaran yang kurang efektif. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa volume penjualan ini sangat mempengaruhi laba perusahaan. Nah, semakin tinggi volume penjualan, semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, semakin rendah volume penjualan, semakin besar resiko penurunan laba, bahkan kerugian. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan penjualan dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan agar profitabilitas tetap terjaga.